Oke, kita ke nomor 11. Suatu segi enam beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar di bawah. Jika luas A dan B berturut-turut 24 sama 23 ya. Jadi luasnya A 24, B-nya 23. Maka luas segi enam beraturan adalah berapa? Ya, kita tahu A ini bentuknya segitiga dan B ini terletak di dalam segitiga ini. Ini kan kalau ditarik jadi segitiga ya. Nah, gini. Sehingga karena B juga terletak di dalam segitiga, sebenarnya kita tinggal bandingin dua segitiga ini. Nah, pertanyaannya dua segitiga ini similar atau tidak? Similar itu sebangun ya, sebangun atau tidak gitu. Sebenarnya kita bisa cek. Nah, yang pertama kalau ini ditarik garis di sini, jelas ini sudutnya 90 ya, karena ini adalah segi 6. Segi 6 beraturan gitu kan. Berarti ini 90 derajat terletak di sini. Nah, kalau di sini 90, misalkan di sini ini besarnya theta yang di sini ya, kelihatan ya. Ini theta gini. Nah, otomatis yang belakang sini ini kan 90 min theta. Nah, oh yang sini ya, sorry yang sini. Nah, gini. Nah, otomatis juga yang sini ini juga 90 min theta ya. Kemudian yang belakang sini otomatis besarnya theta. Nah, ini ada sudut-sudut yang bersesuaian ya kan. Kalau di sini theta, di sini ada tetanya juga. Nah, satunya 90 min theta kan di sini. Nah, yang sini juga 90 min theta. Artinya segitiga ini sama segitiga yang bawah sini, segitiganya ya ambilnya, itu adalah dua segitiga yang sebangun. Nah, kalau segitiga itu sebangun, kita bisa membandingkan sisi-sisinya untuk nyari luasnya kayak gitu. Kenapa kok kita bandingkannya sisi-sisinya untuk nyari luasnya? Karena di sini yang diketahui luas gitu. Oke, sebelumnya kita harus cari perbandingan panjang sisinya. Karena di sini luas kan sudah diketahui kan yang A segini gitu. Jadi kita tinggal nyari luas segitiga yang sini, bisa bayangin, untuk dapat yang sini. Ya kan? Kayak gitu. Karena B-nya udah diketahui gitu. Kita misalkan panjang sisi dari segi 6 ini adalah X gitu ya. Nah, ini X gini panjang sisinya. Dan ini bisa ditarik menjadi sebuah segitiga gini. Segitiganya jelas segitiga siku-siku gitu. Nah, istimewanya dari segi 6 itu kalau ditarik garis atau kalau dipotong-potong itu menjadi segitiga sama sisi gitu. Oke, kita perjelas dulu pakai warna merah aja. Nah, gini. Ini segitiga sama sisi semua ini. Kenapa segitiga sama sisi? Karena kan total sudut dalam satu putaran gini kan 360 dibagi 6 sehingga dapatnya 60. Jadi yang sebelah sini ini 60. Yang lainnya juga gitu ya. Ini juga 60 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian ini kan panjangnya sama antara garis yang ke sini sama yang sini. Ya, sehingga ya tinggal dibagi, sisanya tinggal dibagi dua. Sisanya kan 120 kan? Tinggal dibagi dua, ya sini 60 sini 60. Nah, jadinya segitiga sama sisi. Atau kalau bingung, dihafalin aja. Untuk segi 6 beraturan, ya, kalau dipotong-potong jadi segitiga sama sisi. Dan dari sini kita dapat sudut yang atas ini ya. Kelihatan nggak? Sudut yang atas ini kan dapat 60 ya kan? Sudut yang sebelah sini. Nah ini 60 ya kan? Dapat kan? Oke, karena itu 60, ya kita kasih di sini aja 60. Nah, berarti yang depan sini, yang sini sisanya 30 ya kan? Selanjutnya, kita bisa pakai aturan sin ya.
Atau pakai kalau di SMP dulu perbandingan sudut dalam segi tiga. Tapi karena kita sudah SMA, kita pakai aturan sin aja. Jadi kalau pakai aturan sin, jadi apa? X per sini, sin 30 gitu kan, yang berhadapan ya kan. Oke, kakak ulang lagi, X per sin 30 sama dengan sini. Yang dicari ini per sin 60 gitu. Yang dicari ini misalkan P gitu ya. Nah, P ini dirubah dalam bentuk X gitu. P per sin 60. Nah, sin 30 kan setengah, kalau sin 60 kan setengah akar 2. Sorry, setengah akar 3 ya. Sehingga kita dapat P-nya ya. P-nya sama dengan akar 3X. Nah, gini. Nah, berarti kita sudah dapat yang sini ini akar 3X gitu kan. Dan sekarang kita bisa pakai perbandingan luas segitiga dari sisinya ini. Jadi perbandingannya gini ya. Misalkan ini sisi, ini luas, ini volume. Nah, kalau perbandingannya sisi itu A banding B, maka luasnya perbandingannya A kuadrat per B kuadrat. Maka volumenya A pangkat 3 per B pangkat 3. Nah, ini yang kita pakai. Ya, ini ada asalnya ya. Cuma ya kita langsung pakai aja formulanya. Nah, di sini kita sudah tahu luas sama panjang sisinya, perbandingan panjang sisinya. Jadi, ya ini nggak ada namanya, agak ribet. Kita kasih nama aja ini ya. Misalkan ini kasih nama, ini ABC sudah ada. Ini P, Q, R aja. Kemudian ini, iya kok ini PQR. Di sini aja. Ini PQR, ini QR, QS, T gitu ya. Nah, berarti perbandingan segitiga yang warna hijau ini, PQR, yang sebelah sini ini, nah tinggal dibandingin dengan yang bawah ini, QST ya. Kayak gitu. Yang kita bandingin sekarang. Nah, kalau dibandingkan, perbanding sama dengan perbandingan sisinya dikuadratin. Artinya untuk PQR yang atas, ini kan X kan, yang bawah ini akar X per akar 3X. Nah, ini tinggal dikuadratin gini. Nah, X-nya kan kecoret, sehingga perbandingannya ya tinggal 1/3 gini. Dan PQR kan yang atas kan, yang A ini tadi kan. Nah, luasnya yang A kan 24. Berarti ya tinggal 24 dibagi yang bawah ini. Nah, masalahnya yang bawah ini terdiri dari dua bidang ya kan. Yang B ini sama ini, potongan dari segi 6 ini. Misalkan luasnya ini seluas L gitu ya. Nah, kayak gini. Berarti QST luasnya kan 23 plus L. Nah, 3 dikali silang ya, nanti dapat L-nya. Nanti dihitung sendiri, L-nya kan 24 kali 3 dikurangin 23, 49. Nah, kita dapat luasnya L 49, itu bagian yang bawah sini. Nah, sebenarnya ini tinggal dipotong-potong lagi ya. Berarti luas segi 6 kan yang ditanyakan. Nah, tadi kakak sudah bilang ini bisa dipotong di sini menjadi segi 6 beraturan gitu kan. Nah, kayak gini. Ya, kayak gini aja bisa sih. 49 itu kan luas dari yang bawah sini. Kayak gitu. Artinya ini bisa dipotong jadi berapa bagian ini. Ini dipotong-potong gini kan. Nah, ini sama semua kecil.
Sorry, ini lebih rapi lagi ya. Ini harusnya pas di sini gini. Nah, gini. Ya, kakak perjelas dulu. Nah, luasnya 49 itu kan bagian yang sebelah sini kan. Sebelah bawah ini. L ini kan tadi. Nah, sini. Nah, luasnya ini, yang sini ya, dengan atasnya ini sama. Dengan yang sini juga sama. Dengan yang sini juga sama gitu. Sehingga luas yang sebelah sini tadi bisa dipindah. Bi- Yang sini tadi ya, dipindah kemana? Ke sini. Nah, gini. Jadi ini kita sudah dapat luas satu segitiga. Dan dalam segi 6 terdapat 6 segitiga yang kayak gini, ya kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga luas segi 6 ya 49 kali 6. 49 kalau dikali 6 dapatnya 294 ya. Dan ini jawaban untuk soal nomor 11. Banyak himpunan bagian A dari 24, 25, 26 sampai 35 ya, sehingga hasil penjumlahan unsur terbesar dan terkecil dari A sama dengan 59. Nah, kita itu disuruh menghitung banyak himpunan dari A, yang mana yang terbesar sama yang terkecil 59 ya. Ya, kita list aja dulu. Yang mana A itu adalah 24, 25 sampai 35 ya. Gak apa kita list pelan-pelan kayak gini. Nah, selanjutnya kemungkinan yang pertama supaya hasilnya 59 ya ini kan 24 sama 35. Nah, kalau 24 sama 35 kita ikutin di antara sini kan masih banyak ini banyak bilangan yang mana ini ada 25, 26, 27 sampai berapa? Sampai 34. Nah, namanya himpunan bagian ya. Himpunan bagian dari A itu berapa? Nah, kalau yang terbesar sama terkecil 24 sama 35, di antara sini, misalkan 25 ini ya, 25 ini kan bisa ikut, bisa tidak. Kenapa? Karena himpunan bagian. Tahu ya himpunan bagian? Nah, misalkan ini semuanya nggak ikut, bisa apa nggak? Bisa. Itu satu himpunan bagian, semuanya nggak ikut. Kemudian 25 ikut. Nah, ini himpunan bagian yang kedua. Kemudian selanjutnya yang ikut 26. Nah, ini himpunan bagian yang ketiga. Misalkan selanjutnya 25 sama 26 ikut. Nah, ini himpunan bagian juga gitu kan. Nah, berarti dari 25 sampai 34 itu punya dua pilihan, ikut atau tidak gitu kan. Kalau dipakai buat filling slot, jadi yang depan sama belakang kan pasti ini 24 sama 25. Ini satu kemungkinan. Ya, 24 sama 35 ya, Pak 25. Nah, yang selanjutnya di sini sebenarnya 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 sama 34. Nah, untuk 25 ini ada dua kemungkinan. Ya, kakak ulang lagi ya. Untuk 24 yang paling depan ini pasti ikut satu kemungkinan. Untuk 25 ini ada dua kemungkinan ikut atau tidak. Ya kan? Jadi di sini ada dua kemungkinan. 26 juga gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinannya ikut atau tidak ikut gitu. Sehingga ya ini total kemungkinannya ada berapa ini? 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga banyak himpunan bagian di sini ya 2 pangkat 10. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita hapus ini ya. Selanjutnya yang jumlahnya 59 itu adalah
ini 25 sama 34. Langsung aja ya. Kalau 25 sama 34 berarti ya yang ikut atau tidak kan 26 sampai 33. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyaknya kemungkinan ya 2 pangkat 8 gitu. Selanjutnya dengan cara yang sama ya sebenarnya. Kalau ini 26 sama 33. Nah, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 ya. Selanjutnya langsung aja ya. Kalau 27 sama 32. Berarti ini 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ini kita hapus saja ya. 28 sama 31. Berarti 2 pangkat 2. Nah, yang terakhir ya 29 sama 30 ya 2 pangkat 0 ya. Karena tengahnya kan nggak ada gitu. Dan atau 1 gitu. Nah, ini tinggal dijumlahkan ya hasilnya. Nanti kalau dijumlahkan dapatnya 1365 ya. Nah, ini jawaban untuk soal nomor ini. Nomor 12. Oke, kita ke nomor 13 ya. Untuk setiap bilangan asli N, misalkan Fn menyatakan faktor ganjil terbesar dari N dan Pn, Fn plus Fn plus 1 sampai F2N ya. Jika Pn 8145 ya, maka N-nya berapa gitu. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan di sini ini, Fn kan menyatakan faktor ganjil terbesar dari N ya. Jadi misalkan N-nya 18, F18. Berarti faktor ganjil terbesarnya kan ya sama dengan 9 ya kan? Kayak gitu. Atau F25. Ya 25 otomatis ya kan? Karena 25 ganjil ya. Jadi faktor ganjil terbesarnya ya 25 gitu. Jadi kayak gitu. Dan di sini yang perlu diperhatikan Pn itu sama dengan Fn terakhir sampai F2N gitu. Jadi misalkan yang N-nya sama dengan 1 gitu ya. Kita cek aja. Kita bisa sebenarnya nyari pola umumnya gitu. Tapi ya kalau nggak nemu ya susah juga gitu. Jadi misalkan N-nya sama dengan 1 maka kita dapat Pn-nya atau P1 gitu ya. P1 berarti ya F1. Nah, F-nya ini sampai 2 kalinya ya. Karena mulainya dari N, terakhir ini, sini ya 2N. Sorry, salah ini. Dari N terakhir 2N. Jadi kalau startnya 1 ya 2 kali 1 2. Jadi F1 ditambah F2 gitu. Nah, F1 ya 1 ya. Kalau F2 1 juga. Dapatnya 2. Kalau N-nya 2 gimana? Kalau N-nya 2 ya kurang lebih sama. Jadi P2 gitu. Ingat kalau P2 jadi startnya dari 2, terakhirnya nanti 2 kalinya 2. Berarti ya 4 ya kan? F2, F3, F4 gitu. Nah, berarti ini ya F2 kan 1, F3 3, F4 1. Sehingga kalau dihitung 5. Kalau N sama dengan 3, nah maka dapatnya ya P3 gini. Ingat startnya dari 3, terakhir 2 kalinya 3. Berarti ya 6 ya terakhirnya. Jadi P3, kok B sih? F ya. F3, 4, 5, 6 gitu. F3
3 ya. Kalau F4 1, F5 5, F6 ya 3 juga. Kalau dihitung dapatnya 3 tambah ini ya. 3 6 tambah 6 12 ya. Oke, kita lanjutin ya. Misalkan F, langsung aja kita lompat agak jauh. Tapi nanti panjang juga sih. Misalkan F5 gitu ya. Atau N-nya 5 kok F5. Kalau N-nya sama dengan 5, maka akan kita peroleh P5 gini. P5 berarti ya startnya 5 sampai 10 gitu. Jadi ya F5 ditambah F6 ditambah F7 ditambah F8 ditambah F9 ditambah F10 gitu. Nah ini tinggal dihitung ya. Taruh bawah aja ya. F5 kan ya 5, F6 itu 3, F7 7, F8 1 ya. 9 berarti ya 9, 10, 5. Kalau dijumlahkan 10, 20, 20 tambah 10, 30. Nah ini jawab. Nah kayak gini. Kira-kira bisa apa nggak nyari polanya? Nah yang depan ini kalau diamatin kan bilangan berurutan. Ganjil gitu ya. 1, 3, 5, 7, 9 gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau diamatin, ini polanya itu n kuadrat ditambah fn kayak gitu. Jadi pn itu sama dengan n kuadrat ditambah fn. Nah, misalkan kita mau nyari f3 ini tadi ya. Nah, berarti ini ya 3 kuadrat ditambah f3. Nah, f3 kan nilainya juga 3 ya kan. Jadi ya 9 tambah 3 sama dengan 12 gitu. Oke, ngerti? Kelihatan ya? Iya, pakai ini harusnya. 3 kuadrat ditambah F3 gitu kan. Nah, sehingga dapatnya ya 9 ditambah F3 itu 3, dapatnya 12 kayak gitu. Dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau nyari yang ke 81 eh, N berapa kalau hasilnya 8145, jadi PN itu sama dengan 8145. Artinya apa ini? N kuadrat ditambah Fn sama dengan 8145. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ini 8145, ini N kuadrat. Ya, kita pakai coba-coba ya. Yang mendekati 8145 itu berapa? 90 ya. 90 kuadrat. Ya kan? Berarti N-nya ya 90. Ya kan? Sehingga dari sini kita dapat ya. N-nya sama dengan 90. Ya, nanti bisa dicek. Kalau dicek kan berarti 90 kuadrat ditambah F90. Nah, 8100 ditambah F90 kan 45. Nah, ini dapatnya 8145. Nah, ini jawabannya. Jadi jawabannya N-nya 90. Itu kalau pakai cara coba-coba gitu. Cuma kalau kita pakai cara coba-coba kan nggak tahu. Kadang nggak kepikiran kok bisa ketemu gitu ya. Nah, kita nggak akan pakai coba-coba sekarang. Berarti kan ini kan sampai N kan. Jadi kok sampai N mulainya kan dari N. PN gini kan. Jadi di sini ada FN gitu kan. Ini FN. Nah, selanjutnya kan FN plus 1 ditambah FN plus 2 kalau mau dilanjutin. Nah, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai 2N. Ini F2N gitu ya. Berarti di depannya 2N ini ada apa? Ada F2N min 1, ada F2N min 2. Nah, kalau mau dilanjutin ya di sini ada F2N min 3 dan seterusnya.
sampai nanti dapat kembali ke Fn gini. Ya kita merekayasa ini supaya berubah dalam bentuk bilangan gitu. Sebelum n berarti kan ada n min satu gini kan. Ini n min satu ditambah dan seterusnya sampai startnya kan satu sebenarnya. F1 ditambah F2 ditambah F3 gitu kan. Sampai N. Nah kayak gini kalau dibentuk dalam bentuk umum. Cuma statnya. Cuma ini tadi kan yang ada di soal antara N sampai 2N. Jadi N sampai 2N ini aja yang di soal. Nah, otomatis kita bisa simpulkan kalau sebenarnya kita itu nambahin depan ini loh. Sampai N-1. Nah, berarti di belakang kita juga harus nambah lagi ini. Fn plus F1 bukan nambah ya, dikurangin ya. Jadi ini minus dalam kurung F1 ditambah F2 ditambah terus sampai apa? Fn-1 gini. Kayak gitu. Oh ya, yang perlu diperhatikan ini. Fn sama F2n itu sama ya nilainya. Kenapa? Karena Fn kan banyaknya faktor ganjil kan. Nah, setelah dikali dua kan faktor ganjilnya kan yang terbesar kan tetap nggak berubah gitu kan. Kayak gitu. Jadi Fn sama dengan F2n. Kakak tulis di sini aja. Ini yang bagian yang paling penting. Fn sama dengan F2n. Nah, ini yang akan kita pakai gitu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan kalau ini nanti bisa disederhanakan ya. Cuma nyederhanakannya jangan dengan yang depan. Karena kalau ini disederhanakan dengan depan gini misalkan, ya balik hilang lagi nggak ada gunanya akhirnya kayak gitu. Ya ini harusnya agak agak panjang ya yang sini ini. Agak panjangin aja dulu. Nanti lanjutannya sini ada F3. Nah ini terus sampai apa? Sampai Fn-1. Terus nanti ada Fn-2 dan seterusnya kayak gitu. Di kayak gini. Nanti kalau perlu ya untuk penjelasan kita tambah lagi lah kalau misalkan perlu. Jadi ini sama persisnya, ini sama sini kayak gitu. Nah, tapi kita bisa sederhanakan pakai ini tadi Fn sama dengan F2n. Jadi kita sederhanakan yang sini. F1 berarti kan sama dengan F2. Oke. F2 nanti sama dengan F4. F4 di sini ya. F3 nanti sama dengan F6. Nggak kelihatan ya. Dan ini terus berlaku sampai mana? Sampai Fn min satu, Fn-1 sama dengan ini kan. F2n, F2n min 2 gitu. Jadi yang bawah ini jelas habis semua ini nanti. Nah, cuma yang atas, yang habis itu yang genap aja. Kelihatan kan? Kayak gitu. Sehingga kita menyisakan yang genap ya. Yang genap kecuali yang belakang ini. Yang belakang ini nggak dapat pasangan, jadi ya biarin aja kayak gitu. Karena terakhir tadi kan ini sama sini kan, kayak gitu. Sehingga ini menyisakan F1, F2, F3 ya. Sehingga menyisakan F1, F3 atau yang ganjil ya. Terus sampai mana? Sampai F2n-1 gitu. Iya, yang genap-genap habis semua ya. Kayak ya di sini nggak terlalu kelihatan ya yang di sini. Yang sini nggak perlu kita ini kan, nggak perlu fokus ke sini karena ya di sini nggak terlalu kelihatan gitu. Kelihatannya yang depan sama belakang gitu. Oke, sehingga kita menyisakan yang ganjil F1, F3 sampai terakhir F2n-1. Terus sampai F2n-1. Ditambah yang terakhir yang nggak dapat pasangan F2n gini. Nah, ini kan kalau dirubah dalam bilangan F1 kan ya satu, F3 ya 3, terus sampai nanti lanjutannya 5, 7 dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir 2n-1. Nah, ini nanti bisa pakai formula.
atau pakai barisan aritmatika juga bisa ya. Nanti dapatnya n kuadrat. Nah, kayak gini. F2n ini kan ada F2n. F2n itu kan sama dengan apa? F2n sama dengan ini kan? Fn. Jadi ya kita ganti Fn aja. Jadi n kuadrat plus Fn. Nah, ini dapat Pn-nya. Selanjutnya dengan cara yang kurang lebih sama dengan tadi ya. Ketemu nilai dari n-nya. Yang mana ini tadi hasilnya berapa? 8145 ya. Sehingga dapatnya ini 8145 sama dengan n kuadrat plus Fn. Nah, ini pakai coba-coba ya, supaya kuadrat hampir mendekati 8145 kan ya 90. Sehingga N-nya sama dengan 90. Nah, kalau N-nya 90 nanti bisa dicek balik hasilnya 8145 ya. Dan ini jawaban untuk soal nomor 13. Kita ke nomor 14 ya. Diketahui cukup banyak PX sampai dengan ini. P-1 sampai dengan 4. A, B, C merupakan akar dari PX sama dengan 0. Dan memenuhi ini. Maka nilai dari D plus E kuadrat berapa gitu. Kita pakai Vieta ya. Vieta itu gini. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah persamaan pangkat 3 AX pangkat 3 plus BX plus kuadrat ya. CX plus D sama dengan 0 gitu. Ini memiliki akar-akar X1, X2, sama X3. Nah, akar-akar tahu ya, nilai X yang memenuhi. Kayak gitu. Maka akan berlaku X1 ditambah X2 ditambah X3 d- atau jumlah dari akar-akarnya itu min B per A. Nah, di sini yang dimaksud min B per A itu adalah koefisien dari X pangkat 3. B koefisien dari X kuadrat, C koefisien dari X, D konstantanya gitu. Jadi B-nya ini ya koefisien dari X kuadrat ini ya. A-nya koefisien dari X pangkat 3 gitu. Kemudian dipasangkan dua-dua gitu ya. Jadi X1, X2 ditambah X1, X3 ditambah X2, X3. Nah, di sini C per A. Nah, yang terakhir kalau dipasangin ketiga-tiganya X1, X2, X3, maka dapatnya negatif D per A. Nah, kalau sudah terbiasa sebenarnya ini kayak bentuk pola gitu ya. B, C, D, kemudian min plus min kayak gitu. Oke, diingat X1, X2, X3 adalah akar-akarnya gitu kan. Atau nilai X yang memenuhi. Nah, dalam hal ini akar-akarnya itu A, B, C. Oke, jadi kalau dibuat sama mirip dengan yang ada di atas ini, maka ya ini harus sama dengan nol ya kan? Nah, ini sama dengan nol kan? Ini juga PX-nya juga sama dengan nol. Jadi disama dengan kan nol aja. Ini bisa ditulis kayak gini. X pangkat 3 plus DX kuadrat plus EX plus 1 sama dengan nol. Nah, cuma di sini memiliki akar-akar ABC. Ya, agak jumbo ya dengan yang ada di formula. Tapi jangan bingung ya. Nah, ABC ini fungsinya sebagai X1, X2, X3 gitu. Sehingga jumlah akar-akarnya X1 plus X2 plus X3 berarti ya A plus B plus C gitu. Sama dengan min B per A. Nah, min B di sini, ya min dulu ya, min B per A. B itu koefisien dari X kuadrat, A itu koefisien dari X pangkat 3. Nah, di sini B-nya ya ini, D ini. A-nya berapa? Nggak ditulis, berarti 1. Jadi, ya yang pertama negatif, B-nya itu D per 1. Nah, D per 1 ya cukup ditulis D gitu aja. Ini kakak hapus saja ya. Kemudian yang selanjutnya dipasangkan dua-dua kayak gini. Nah, dalam hal ini ya ABC dipasangkan dua-dua ya AB, kemudian AC, BC. Sama dengan apa? C per A. Ingat C itu apa? Koefisien dari X. Koefisien dari X di sini apa? E. Berarti E per 1. E per 1 berarti sama dengan sama dengan E ya. Ya cukup ditulis E aja gini.
Yang terakhir ini dipasangin tiga-tiganya. X1, X2, X3 berarti ini ya ketiga-tiganya ABC. ABC berarti apa? Min. Minnya dulu nanti ya. D per A. D-nya yang belakang ini konstantanya. Di sini ya satu ini. Satu per A-nya satu ya. Jadi ya min satu per satu. Min satu per satu ya dapatnya min satu. Langsung aja ya min satu ya. Nah, tiga persamaan ini yang jadi kunci untuk menyelesaikan yang ada selanjutnya. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, kita agak kesusahan, agak panjang di manipulasi aljabarnya nanti ya. Oke, kita langsung ke soal aja. Selanjutnya ya, ini ya. Ini kelewatan lagi sih. P min satu sama dengan 4. Nah, artinya X-nya tinggal diganti dengan min satu gitu. P min satu X-nya diganti dengan min satu. X yang dimaksud itu X yang ada di sini nih ya. Ini diganti min satu kan. Berarti X-nya ini diganti min satu semua. Oke. Maka akan kita peroleh min satu pangkat 3 ditambah D kali min satu kuadrat ditambah E kali min satu ditambah satu. Sehingga kalau disederhanakan min satu sama satunya kan habis. Yang depan ini kan min satu nanti sama satu ini habis. Sehingga menyisakan D kali min satu kuadrat kan ya satu. Berarti ini D min E ya. Nah, P min satu bernilai 4 ya ini tinggal diisi 4 gini. Ya ini kita simpen dulu juga. Kita punya 4 persamaan yang bisa kita gunakan untuk langkah selanjutnya. Ya, ini kita berbekal dengan 4 persamaan ini ya. Yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Oke, selanjutnya kita manipulasi aljabar mainnya. Ini akan sangat panjang. Kita langsung tulis aja ya ini. Sekian ini A kuadrat min BC, B kuadrat min CA, C kuadrat min AB sama dengan 40. Kemudian yang ditanyakan D plus E. D plus E kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa gitu. Oke, kita simpan dulu. Selanjutnya kita harus sederhanakan. Nah, ini supaya lebih sederhana ya. BC ini dirubah dalam bentuk A. Caranya gimana? Kita ngambilnya dari sini. BC berarti apa? Min satu per A. Ya kan? Nah, BC diganti min satu per A. Berarti BC ini diganti min satu per A. Jadinya kan A kuadrat min satu per A. Ya, min satu per A gini kan. Dapatnya A kuadrat plus satu per A. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita ganti. Yang depan ini dapatnya A kuadrat plus satu per A. Dengan cara yang sama ya. Belakangnya ini nanti dapatnya B kuadrat plus satu per B. Yang ketiga ini C kuadrat plus satu per C. Sama dengan 40. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Jadi yang depan ini kalau disamakan penyebutnya. Nanti dapatnya kan A pangkat 3 plus satu per A. Yang kedua B pangkat 3 plus satu per B. Yang ketiga C pangkat 3 plus satu per C. Ya sebenarnya ini pecahan ya. Harusnya dikurung kayak gini semuanya gitu. Sama dengan 40. Ya kita sederhanakan. Nah sebenarnya kita tinggal menyederhanakan bentuk ini. Enggak sih, tapi menjabarkan lebih tepatnya ya. Nah ini kan bisa ditulis dalam bentuk A pangkat 3 plus satu kali B pangkat 3 plus satu kali C pangkat 3 plus satu dibagi ABC gitu kan. Sama dengan 40. Kemudian kita perlu untuk menjabarkan ya yang atas ini.
Oke, kita jabarkan aja ya. Yang pertama ini A pangkat 3 plus 1 kali B pangkat 3 plus 1. Nanti dapatnya kan A pangkat 3, B pangkat 3 plus A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus 1. Nah, ini nanti hasilnya dikalikan dengan C pangkat 3 plus 1 gini. Nah, kalinya gimana ya? Kaliin satu-satu gitu. Nah, ini kalau dikaliin satu-satu, C pangkat 3 dulu ya, dikalikan semuanya gitu. Nanti dapatnya A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3, plus ini dikalikan sini kan, kemudian dikaliin sini. Nanti dapatnya A pangkat 3, C pangkat 3, plus dikaliin sini, B pangkat 3, C pangkat 3, plus, nah satu dikaliin semuanya. Jadinya ya sama ya, nanti satu dikali sini ya tetap A pangkat 3, B pangkat 3. Kemudian satu dikali yang kedua ini, A pangkat 3. Satu dikali yang sini jadinya B pangkat 3. Satu kali satu jadinya satu. Nah ini A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Nah ini dipasangin dua-dua gini, pangkat 3 semuanya. Kemudian ini iya, ada A oh iya, ini tadi masih kelewatan ya. C pangkat 3 kali satu kelewatan. Harusnya di sini ada plus C pangkat 3. Ya, jadi ini sendiri-sendiri gini C pangkat 3. Ini satu belakangnya. Oke, kita catat aja yang lebih rapi ya. Jadi yang pertama ini A pangkat 3 semuanya. A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Ditambah A pangkat 3, C pangkat 3 ditambah B pangkat 3, C pangkat 3. Ini dipasangin dua-dua gitu intinya. Nah, kemudian ini sendiri-sendiri di sini. Ini langsung aja urut dari yang kecil dari A ya. A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Nah, plus satu sama dengan 40. Nah, sebenarnya dari sini kita tinggal ganti yang perlu diganti. Iya, ABC sebenarnya ada nilainya ya. ABC tadi di atas kan bernilai -1 ya. Nah, ini kita langsung ganti aja ABC dengan -1 gitu. Nah, kalau AB kali C diganti dengan -1, yang bawah kan -1 gini, ini langsung dikali ke samping aja, jadinya -40 gitu ya. Sehingga ini kita langsung sederhanakan, diganti dengan -40 yang kanan ini. Nah, kayak gini nggak bingung ya. Kemudian, ya, yang depan ini, ABC ini, ABC, itu kan pangkatnya sama, jadi bisa ditulis A, B, C pangkat 3 gini. Nah, kita di atas tadi udah diketahui kalau A, B, C bernilai -1 kan? Di atas tadi. Nah, berarti ini bisa diganti dengan -1. Sehingga ini kita peroleh -1 pangkat 3 ya sama dengan -1 gini ya. Dikurung gini. Sehingga ini bisa langsung dicoret dengan yang satu. Ini sama sini kecoret gini. Ya, tadi ini ya. Nah, ini diingat-ingat terus. Ini dipakai terus. Karena tempatnya nggak cukup ya, jadinya nggak kelihatan. Yang ini ya. Oke, kita lanjut aja. Setelah itu, nah di sini kita butuh untuk menyederhanakan gitu. Ini kan pangkat 3 semuanya, ya kan? Yang sini juga pangkat 3 semuanya. Jadi yang depan ini bisa dirubah dalam bentuk, iya, AB-nya ditaruh depan harusnya ya. Jadi AB-nya kakak taruh depan aja. Jadi atau yang sini dulu, yang belakang ini ya, A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 3. Ini taruh depan gini. A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3. Ini yang ya yang sini ini ya. Nah, kemudian yang ini diurutin aja. A pangkat 3 B pangkat 3-nya kakak taruh depan dan A pangkat 3 B pangkat 3 bisa ditulis dalam bentuk A B pangkat 3. Nah, BC-nya juga gitu ya. Atau AC dulu juga nggak apa-apa. AC pangkat 3 gini. Terakhir BC pangkat 3. Nah, ini sama dengan -40 disimpan dulu. Karena kita harus menyederhanakan dulu. Kita butuh sebuah yang namanya formula untuk menyederhanakan ini. Jadi kalau ada A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3, maka bisa dirubah
sama dengan ini. Dihafalin aja ya. Ini aljabar. A plus B plus C pangkat 3 dikurangin 3A plus B. Iya, ininya ada delay kadang jadi kurang kurang enak. A plus B plus C kali AB AC BC. Nah, ditambah 3 ABC. Nah, kayak gini. Nah, ini yang kita pakai. Sedangkan tadi kita punya di atas ini apa? Di atas ini kan sudah diketahui kalau A plus B plus C min D. Nah, ini diganti min D. Ini juga min D. Yang sini diganti dengan E. Yang terakhir diganti dengan min 1. Oke. Kita tinggal ganti aja sebenarnya ini. Jadi ini dapatnya kan min D pangkat 3 gini. Dikurangin 3 kali min D juga. Ini E ya. 3 kali min 1. Oke, kita sederhanakan. Jadinya min D, ya kan? Min D pangkat 3. Jadinya min D pangkat 3 ditambah 3D E dikurangin 3. Oke, sementara kita simpan dulu A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 sama dengan min D pangkat 3 plus 3DE min 3. Selanjutnya kita juga harus menyederhanakan ini ya. Ya, prosesnya sama karena sama-sama pangkat 3 ya. Cuma yang depan ini diganti dengan AB, yang tengah AC, yang belakang ini diganti dengan BC gitu. Oke, kakak taruh di bawahnya sini aja dengan warna yang mungkin beda gitu. Sehingga kelihatan ini AB pangkat 3. Iya, kecil-kecil ya. Karena supaya cukup AC pangkat 3, BC pangkat 3 gini. Nah, yang pertama apa ini? Dijumlahkan dipangkatin 3 gitu. Jadi, ya ini dijumlahkan AB, AC, sama BC. Nah, ini dipangkatin 3 gini. Dikurangi 3, ABC, ya ABC itu AB, AC, sama BC. Nah, ini dikali dengan ini dipasangin dua-dua. Nah, kalau dipasangin yang pertama AB dengan AC, maka dapatnya kan A kuadrat BC gitu kan. Terus ini aja ya. Ini dikali dengan A kuadrat BC ditambah dengan yang depan dipasangin dengan yang belakang. Yang sini pasangin dengan sini. Jadi kan AB kuadrat C gitu kan. Nah, yang terakhir nanti AB C kuadrat. Nah, kemudian ingat ini masih harus ditambah. Ditambah dengan 3 ABC. Berarti ini ditambah dengan 3 dikaliin semuanya. Nah, ini bisa diperhatikan kalau ini dikalikan semuanya, nanti dapatnya kan A-nya ada 2, B-nya ada 2, C-nya ada 2. Iya, jadi 3A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal ganti satu-satu ya. Nah, jadi A kuadrat, B kuadrat, AB, AC, BC. Ya, kita butuh catatan yang tadi. Apa? AB. Nah, ini ya. Diingat-ingat ya. Ini E, kalau sendiri-sendiri min D, ini min 1. Ya, kalau dipasangin dua-dua E gitu ya, diingat-ingat. Sehingga ya ini dapatnya E pangkat 3 dikurangin 3. Nah, yang sini ini E ya. Iya, tinggal diganti dengan E. Nah, ini sebenarnya bisa difaktorin ya. Apa ABC-nya untuk yang ini ya. Nah, ABC-nya kan bisa difaktorin, maka dapatnya kan ABC gitu kan. Dikali yang depan kan tinggal A, yang kedua B, yang ketiga C gitu ya. Kali A plus B plus C gini. Oke, jadi yang ini tadi dapatnya ABC kali A plus B plus C. Dan kita tahu nilai dari ABC tadi min 1 ya. Yang A plus B plus C sama dengan min D.
Jadi ini min satu kali min D gitu. Nah, yang terakhir plus 3 AB A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Yang sini ini, tiganya tetap. Nah, karena pangkatnya sama bisa ditulis ABC kuadrat. Nah, kita tahu ABC tadi nilainya min satu. Jadi 3 kali min satu kuadrat. Selanjutnya, ya kita tinggal sederhanakan. Dapatnya ini E pangkat 3 min, 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 min ya tetapan. 3 ED plus 3. Oke, kita barusan dapat ya. A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3. Nah, ini tadi. Kemudian yang AB pangkat 3, AC pangkat 3, BC pangkat 3, ya ini. Tinggal disubstitusikan. Nah, kalau disubstitusikan, maka akan kita dapatkan sebuah persamaan dalam bentuk D sama E. Berarti di sini yang depan ini dulu ya. Negatif D pangkat 3 plus 3DE min 3. Nah, yang belakang ini dapatnya kan ini. E pangkat 3 min 3 DE ya atau ED ini ya. Plus 3 sama dengan negatif 40. Nah, ternyata ini ada yang bisa disederhanakan. 3DE sama 3DED habis. Tiganya juga habis. Nah, ini. Sehingga ya kita tinggal sederhanakan ini. Kalau disederhanakan dapatnya kan sebenarnya kan E pangkat 3 min D pangkat 3. Nah, di sini sama dengan negatif 40. Ya, D-nya kita taruh depan ya. Karena di atas adanya D min E ya kan. Jadi ini D pangkat 3 min E pangkat 3 sama dengan 40 dikali negatif gitu. Nah, D pangkat 3 min E pangkat 3 bisa difaktorin dalam bentuk D min E dikali dengan D kuadrat plus DE plus E kuadrat sama dengan 40. Nah, tadi di atas diketahui kan, kalau D min E itu sama dengan 4. Ya, ini yang kita pakai. Kita tinggal ganti dengan 4. Jadi ya, 4 sama dengan D kuadrat plus DE plus E kuadrat sama dengan 40. Ya, ini tinggal disederhanakan ya, dibagi 4 kan. D kuadrat plus DE plus E kuadrat sama dengan 10. Nah, selanjutnya ya, kita tadi di atas juga punya ya. Oh ya, ini tadi kan. D min E kan sama dengan 4. Artinya bisa dirubah dalam bentuk E kan. D-nya kan sama dengan 4 plus E. Nah, kita ganti aja D-nya dengan 4 plus E. Jadi ini 4 plus E gini. Kuadrat ditambah D-nya diganti 4 plus E. Ditambah E kuadrat. Sama dengan 10. Jabarin, dapatnya 16 plus 8E plus E kuadrat. Yang sini, oh ya ini dikali E ya, kelewatan. 4E ditambah E kuadrat. Ditambah yang belakang ini E kuadrat ya. Iya, sama dengan 10. Ya, sekarang bisa dijumlahkan ya. E-nya kan ada 3. E kuadratnya ada 3. Kemudian E-nya ada 12. Jadi 3E kuadrat ditambah 12E. Nah, selanjutnya di sini ada 16. Langsung aja dikurangin dengan 10 ya. 16 kurangin 10 masih 6. Sama dengan 0. Kemudian ya bisa disederhanakan bagi 3. E kuadrat plus 4E plus 2 sama dengan 0.
Ya, tadi kan yang ditanyakan adalah D plus E kuadrat ya. Pertanyaannya kan D plus E kuadrat. Sebenarnya ini tinggal diganti ya. D-nya bisa diganti dengan 4 plus E. Ini ya. Sehingga kalau diganti dengan 4 plus E ya, 4 E plus E gini kan, kuadrat. Sehingga kita dapat 4 plus 2E kuadrat. Nah, kalau dikuadratin dapatnya 16 ditambah 16E ditambah 4E kuadrat. Nah, kita dapat ini 16. Oh iya, kita punyanya E kuadrat plus 4E plus 2 sama dengan 0 ya. Ya, kita rekayasa ini. Ya, perbandingannya kan 1, 4, 2. Berarti ya ini satu, harusnya ini 1, ini 4 ya. Ini 4 kalinya. Ini harusnya 2. Berarti kita butuh 8 di sini. Karena ini 16 ya ini diganti dengan 8 plus 8. 8 plus 8 gini. Plus 16E plus 4E kuadrat. Kenapa? Karena ini 8 gini. Nanti di sini empatnya bisa difaktorin. Kalau 4 difaktorin berarti ini ya yang disederhanakan. Empatnya difaktorin tinggal 2 plus 8E. Yang terakhir E kuadrat. Nah, yang mana ini tadi bernilai 0. Ya, ini 4 ya harusnya ya. Yang tengah ini 4 sorry, kalah. Sehingga kita dapat 8 plus 4 kali 0. Dapatnya sama dengan 8. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 14. Panjang sekali ya. Oke, kita ke nomor 15 ya. Banyaknya barisan bilangan polar positif dengan 6 suku. A1, A2, A3 sampai A6 yang mungkin sehingga ini A1 sampai A6-nya lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 4. Artinya di sini bilangan yang dipakai ya 1 sampai 4 ya. Tidak ada dua suku berurutan yang jumlahnya 4. Nah, yang terpenting di sini kita harus memahami apa sih maksud soalnya gitu ya. Di sini ada namanya barisan bilangan. Nah, yang dimaksud barisan bilangan di sini ya susunan angka lebih tepatnya gitu ya. Karena barisan di sini nggak harus membentuk sequence, nggak harus membentuk barisan aritmatika atau geometri atau tidak harus membentuk pola gitu intinya. Artinya barisan yang dimaksud di sini adalah susunan angka. Jadi kalau kita mau ngambil contoh ya contohnya 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ke enam enamnya satu gini boleh? Boleh. Kenapa? Karena nggak ada yang berdampingan jumlahnya 4. Atau mau yang lain? 1, 1, 1, 1, 2, 1. Boleh juga. Jadi nggak bentuk pattern nggak masalah. Yang penting angkanya 1 sampai 4. Atau kalau dalam kombinatorika ini banyaknya susunan angka. Sehingga ini jika tanpa syarat. Jika tanpa syarat ini misalkan syarat ini dihilangkan, berapa banyak barisan yang bisa dibuat? Ya kita pakai filling slot gini. Slot pertama ada 4 kemungkinan, ya 1 sampai 4. Slot kedua 4, 4, 4, 4, 4. Sama dengan 4 pangkat 6. Dengan catatan ini tidak ada syaratnya. Seperti itu. Nah, karena ini syaratnya ada, syarat kayak gini ya, ini jelas bukan seperti ini. Ini hanya untuk memahamkan aja ya. Yang dimaksud yang berurutan itu jumlahnya 4 itu ya contohnya 1, 3 gini. Nah, ini nggak boleh barisan kayak gini. Ya, kenapa? Karena ada yang berdampingan jumlahnya 4. Tapi kalau misalkan gini, 1, 2, 3, ini misalkan 3, 2, 2. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena nggak ada yang berdampingan. Ini jangan 2 ya. Kalau ini 2, ini 1 gini loh maksudnya. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena yang berdampingan ini nggak ada yang jumlahnya 4 kayak gitu.
Kita sebenarnya bisa manual. Yang pertama ini terdiri dari satu. Kalau barisannya itu terdiri dari satu angka gitu ya. Satu, iya, satu bilangan kita aja. Kok bingung mau ngomong apa gitu. Kalau satu bilangan otomatis kan ada empat kemungkinan. Iya kan? Ini ada empat kemungkinan. Ya sama dengan empat gini ya. Satu kemungkinan. Kalau ada dua bilangan gimana? Kalau ada dua bilangan, sebenarnya kalau kita pakai filling slot, slot pertama ada empat, slot kedua juga ada empat kemungkinan sama dengan 16. Yang jadi masalah di sini di antara 16 itu ada yang berdampingan jumlahnya empat, yaitu satu, tiga, kemungkinan kedua, tiga, satu, kemungkinan ketiga, dua, dua. Nah, ada berapa ini? Satu, dua, tiga. Nah, jadi yang berdampingan, yang jumlahnya empat, ada tiga. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan di sini banyaknya ya 16 dikurangin tiga. Maka sama dengan 13. Nah, ini ya. Kita kasih tanda dulu. Ini kalau satu ada empat, kalau dua ada 13. Selanjutnya, kalau tiga gimana? Kalau tiga bilangan, ya sebenarnya yang dua bilangannya sudah ada di atasnya kan, yaitu 13 kan. Nah, yang sini ini kita makainya langsung 13 gini. Nah, berarti yang sini tinggal dikali dengan 4. Iya, ini langsung pakai 13 aja, karena sudah diketahui di atasnya ya. Yang depan sini, ini 13. Dari mana dapatnya? Dari atasnya ini. Yang dua digit ada 13. 13 kali 4 kalau dihitung tentu jawabnya adalah 52. Cuma apa? Cuma di sini ada yang kurang sesuai, ada yang harus dievaluasi. Jadi pada saat di sini ada empat kemungkinan kan? Empat kemungkinan itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa juga empat. Nah, yang jadi masalah pada saat yang paling belakang ini satu, di depannya sini kan ada yang bernilai tiga, ya kan? Karena 13 ini ngambilnya dari atas ini kan, pasti di belakang sini ada yang tiga juga. Nah, pada saat di sini tiga, depannya ada berapa kemungkinan? Depannya kan bisa dua, tiga, atau empat. Cuma tiga kemungkinan. Depannya satu mungkin apa enggak? Depannya sini diganti satu gini. Ini satu mungkin apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini kita ngambilnya 13 ini sudah dari atas ini. Yang mana dua digit yang berdampingan ini sudah tidak ada yang jumlahnya 4. Otomatis pada saat belakang ini 3, posisinya kalau digambar ya di sini ini 3 ya. Nah ini 3, nggak mungkin depannya sini satu dan kayak gitu. Nah sehingga di sini harus ada yang dibuang ya sebanyak 3 ini kayak gitu. Demikian pula pada saat slot yang ada di sini ini ya. Ini berisi angka 2 sini, ya kan? Nah, depannya kan di sini ada juga yang 2. Nah, itu harus dibuang. Depannya 2 ada berapa? Yang depannya sini 2 gini kan? Nah, ada berapa? Depannya sini harusnya kan satu, 3, 4. Ada 3 juga. Pada saat 3 di sini ini ya, 3 ini ya. Depannya sini kan ada yang satu, ya kan? Satu gini kan? Nah, sebanyak berapa? Ya, pasti satu, dua, sama empat. Sebanyak tiga juga, ya kan? Pada saat belakangnya sini empat, ini empat. Depannya sini berapapun nggak ada masalah. Jadi yang sini ya nggak perlu dikurangin yang empat ini. Oke, sehingga ini yang harus dibuang. Tiga, 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 9. Sehingga yang harusnya 54 berarti ya yang harusnya 52 berarti ya 52 dikurangin 9 sama dengan 43.
Oke, jadi kalau bilangan itu terdiri dari tiga bilangan, maka barisan yang terbentuk 43. Nah, selanjutnya yang terdiri dari empat bilangan. Kalau terdiri dari empat bilangan, ya harusnya terdiri dari empat slot gini kan. Nah, slot yang di depan ini kan sudah ada yang tiga bilangan tadi ada berapa cara. Ini yang kita pakai 43 ya sebelumnya. Nah, gini. Yang selanjutnya di sini kan sebenarnya ada empat kemungkinan. Nah, sehingga kita mikirnya ya 43 kali 4 yang mana sama dengan 172. Cuma ada yang tidak mungkin di sini nanti. Dari empat sini, nah yang di belakang sini kan pasti ada satu, dua, tiga, sama empat kan. Nah pada saat yang di sini ini satu, yang di belakang ini kan pasti ada yang tiga. Kayak gitu kan. Nah ini ada berapa? Itu nanti harus dikurangkan dari 172 gitu. Jadi pada saat di sini satu, di sini ada yang tiga gini kan. Nah, ini ada berapa? Kita tentukan dari slot-slot depannya ini. Nah, pada saat di sini satu, slot di depannya ini kan otomatis harusnya sudah memenuhi. Nah, di sini ini. Ini harusnya sudah memenuhi. Secara otomatis kita akan berpikir ada 13 gitu. Sehingga pada saat di sini satu, di sini tiga, ini bukan, sorry, ini agak jumbo antara slot sama angkanya ya. Jadi ini kakak pindah aja. Kalau angka dipindah ke bawah aja ya. Mungkin lebihnya. Nah, pada saat slot yang terakhir ini berisi tiga, ya kan? Kan ada kemungkinan slot sebelum terakhir ini berisi angka satu gini. Ngerti ya maksudnya? Nah, slot yang di depannya sini, mungkin kita berpikir kalau di depannya ini ada dua kan? Yang mana dua bilangan ini harus memenuhi syaratnya, jumlahnya tidak boleh empat berdampingan. Kita akan berpikir banyaknya ya ini, yang dua bilangan ini. Berapa? 13. Yang jadi masalah, dari 13 ini, di slot yang kedua, di sini ya, yang mana posisinya di sini. Oke, kakak ulang lagi. Di slot yang kedua, yang posisinya di sini, yang mana kalau di sini ya di sini ini, kan ada yang belakangnya ini tiga. Ngerti maksudnya? Angka ya, angka tiga gitu. Ya itu nggak boleh. Kenapa? Karena ini satu di sini. Nah, masalahnya yang pada saat di sini ini tiga, ini ada berapa? Pada saat di sini tiga gini. Nah, ya ada tiga kan? Karena pada saat slot yang kedua ini tiga, nah yang di depan kan ada satu, sorry, ada dua, tiga sama empat, ya kan? Ada tiga kan? Nah, pada saat di sini tiga, berarti di depan sini ada tiga kemungkinan. Kayak gitu. Jadi di antara 13 ini yang nggak boleh tiga. Ya kan supaya apa? Supaya depannya ini memenuhi. Nah depannya ini memenuhi. Di antara 13 yang nggak boleh tiga berarti ya yang depan sini ya maksudnya dua ini ya. Di antara 13 yang nggak boleh ada tiga. Karena pada saat di sini satu, di sini nggak boleh tiga. Ya kan? Nah berarti ya 13 dikurangin 3 sama dengan 10. Jadi kesimpulannya apa? Pada saat yang belakang ini 3, ya kan? Yang dibuang ada 10. Nah, berarti pada saat di belakang sini satu, nanti yang dibuang juga 10. Pada saat yang di belakang ini 2, nanti yang dibuang juga 10. Sehingga total yang dibuang ini ada 30. Kalau 4 enggak ya, karena kalau 4 enggak ada syarat. Berapapun boleh gitu ya. Jadi kakak ulang lagi untuk penjelasannya yang akhir ini tadi. Nah, misalkan ini tadi kan yang belakang 3, depannya kan pasti ada yang satu kan di antara sini tadi.
Ya, ini kan ada empat, misalkan terambil tiga gini. Di di sini kan ada yang satu gitu. Pertanyaannya tiga, sini satu ada berapa? Nah, yang di depan ini harus memenuhi syarat. Mikirnya 13. Tapi di antara 13 tadi kan ada yang di belakang sini tiga. Nah, yang di belakang sini tiga ada berapa? Ada tiga. Jadi 13 dikurangin 3 dapatnya 10. Jadi supaya yang depan ini memenuhi ya ada 10 yang harus dibuang. Yang mana belakangnya pasti 13. Yang belakang satu juga pasti ada 10 dengan cara yang sama. Yang belakang dua juga pasti ada 10 dengan cara yang sama. Sehingga totalnya yang dibuang ada 30. Sehingga pada saat 4 bilangan ya 172 dikurangin dengan 30 sehingga kita peroleh 142. Nah, ini untuk 4 bilangan. Kita masih harus lanjut sampai 6 bilangan ya. Ini kita hapus dulu. Selanjutnya yang terdiri dari 5 bilangan. Nah, sebenarnya ya kurang lebih sama. Ini ada 5 slot gini ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Yang depannya ya ada berapa? Ada 142 kan di atasnya. Yang 4 slot ini depannya kan ada 142. Kemudian slot terakhir kan ada 4 pilihan. Gini. Ya kalau ini langsung dikali 142 dikali 4 nanti dapatnya 568 ya. Cuma yang jadi masalah lagi-lagi yang belakang. Yang belakang sini. Slot terakhir ini. Nah, di antara 4 pilihan ini kan pasti ada yang satu, dua, atau tiga gitu. Misalkan yang belakang ini satu ini yang kepilih kan ya. Dan sebaliknya di yang kedua dari belakang posisinya di sini ini, yang di sini ini, ya kan? Nah, ini kan juga pasti ada yang tiga. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi dari 568 dikurangin yang nggak boleh tadi. Kayak gitu. Jadi ada yang di sini tiga gitu kan. Itu yang nggak boleh. Nah, di saat di sini ini tiga, di sini ini ada berapa kemungkinan? Nah, jadi kan dari 568 dikurangin yang nggak boleh di belakang sini kan. Yang mana yang depan ini harus memenuhi semuanya. Ya, kita akan sontak langsung berpikir tiga bilangan yang memenuhi adalah 43. 43 gini. Tapi dari 43 ini kan ada digit terakhir yang ada di sini ini yang bernilai satu. Itu juga nggak boleh, ya kan? Kita kan nguranginnya kan dari 568 itu, nguranginnya kan dari yang belakang ini yang nggak boleh aja. Yang depan ini harus sesuai semua gitu kan? Nah, kayak gitu. Dari 43 ini ada satu di sini yang nggak boleh gitu kan? Ada satu kan yang di belakang sini. Nah, berarti yang depan ini kita akan berpikir langsung ke 13. Cuma dari 13 ini ada juga kan yang belakangnya sini 3. Nah, ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena konsepnya yang paling belakang, yang depan 3 ini harus memenuhi semuanya. Kayak gitu. Nah, jadi dari 13 ini dikurangin yang di sininya ini 3. Nah, pada saat di belakang ini 3, depannya kan bisa satu, nggak boleh satu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Ada tiga pilihan. Sehingga pada saat yang di sini tiga gini, depannya ini, di sini ada 10 pilihan yang mungkin, yang sudah pasti boleh gitu. Demikian pula, sehingga supaya yang tidak diizinkan cuma yang belakang sini aja, agak susah ini melogikanya memang.
Jadi ya dari totalnya 43 ini, ya kan, dikurangin 10 kayak gitu. Sehingga ya 43 dikurangin 10 dapatnya 33. Iya, melogikanya memang agak susah ya. Sehingga pada saat belakangnya ini satu gini ada 33. Nah belakangnya ini kan nggak hanya satu kan. Bisa dua ya kan yang belakang sini. Bisa tiga. Nah berarti ada tiga kemungkinan. Sehingga dapatnya ya 33 kali 3 sama dengan 99. Yang mana berarti 568 dikurangin 99. Dapatnya berapa? 469 ya. Nah ini. Sehingga pada saat 5 bilangan ada 469. Nah dari sini kita sudah dapat ya yang 5 bilangan ada 469. Dan yang terakhir berarti 6 bilangan gitu ya. Ini konsepnya kayak numpuk-numpuk gitu ya. Jadi ya susahnya di situ. Nah, kalau 6 bilangan berarti kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana yang depan ini, yang 4 bilangan ini sudah pasti ada di atasnya ini 469 cara. Nah, yang belakang ini ada 4 cara. Jadi ya kali 4 gini. Cuma ya konsepnya mirip dengan tadi. 469 kali 4 dulu ya. 1876. Nah, pada saat kita naruh, ya ini kakak agak scroll ke bawah dulu ya supaya ada cukup tempat gitu. Nah gini, pada saat kita naruh angka di belakang sini kan ada 4 pilihan. Nah dari 4 pilihan itu ada salah satu pilihannya kan misalkan satu gitu. Nah pada saat di sini satu, di depannya kan otomatis nggak boleh tiga. Jadi ya 1876 itu dikurangin yang jumlahnya di sini 4. Yang mana depannya ini juga harus sudah memenuhi semuanya. Pada saat di belakang ini satu, kan ada di sini yang tiga, ya kan? Karena ngambilnya kan dari sini kan, digit di sini kan ada yang bernilai tiga kan. Nah, yang bernilai tiga ada berapa depannya sini? Kita akan berpikir kalau depannya sini ada 4 digit ya. Nah, karena ada 4 digit, di sini kita akan berpikir 142. Masalahnya pada saat di sini ada 142, digit terakhirnya sini kan pasti ada yang satu. Itu nggak boleh juga. Jadi 142 harus dikurangin yang tidak boleh. Karena yang depan ini harus semuanya harus memenuhi gitu. Nah, pada saat di sini satu, kita akan berpikir tiga di depannya sini ada 43, ya kan? Cuma di antara 43 sini, di sini pasti yang belakang ada yang tiga. Nah, kita berpikir ini dua ini 13 ini kan. Cuma di sini pasti ada yang satu. Oke, kakak agak perjelas lagi. Di sini 13 ya kan. Cuma di sini kan ada yang satu gini kan. Nah, pada saat di sini satu yang dibuang berapa pada saat di sini digit kedua sini satu gini ya. Nah, berarti di sini kan ada yang memenuhi ya. Ada dua, ya ada satu ya. Ada satu, dua, sama empat. Nah, ada tiga kemungkinan kan. Nah, jadi supaya memenuhi ya pada saat di sini satu, yang tiga ini dibuang dari 13 dikurangin 3 tinggal 10. Ya, karena apa? Karena ini harus memenuhi gitu. Jadi di sini ada 10 cara. Jadi dari 43 ini, nah dikurangin 10 tinggal 33. Iya, agak susah di logika memang. Nah, jadi dari 43 dikurangin 10 tinggal 33. Kemudian 142 dikurangin 33.
sama dengan 109. Nah, ini banyaknya yang harus dibuang 109 pada saat belakangnya ini satu. Pada saat belakangnya dua juga akan sama, pada saat belakangnya tiga juga akan sama. Jadi yang harus dibuang ya 109 dikurangin, sorry, 109 dikurangin. Yang harus dibuang sebanyak 109 dikali 3. 109 dikali 3 itu sama dengan 327. 327. Sehingga pada saat ada 6 bilangan, ya 1876 dikurangin 327. Kalau dihitung 1549. Iya, mungkin di sini karena konsepnya kayak numpuk-numpuk gitu ya. Jadi agak susah dipahami. Mungkin kalau sampai 4 di sini masih bisa, masih cukup bisa dipahami. Tapi kalau sudah masuk di 5, 6, udah itu. Sebenarnya kalau bisa memahami, ini tinggal ditambah, dikurang aja. Kayak bentuk pola gitu kan. Oke, dari sini kita sudah dapat ya jawabannya untuk yang 6 bilangan meskipun susah untuk di logika, yaitu 1549.